Pendidikan multikultural dapat didefinisikan sebagai pendidikan tentang keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu. Pendidikan multikultural sebagai perspektif yang mengakui keberagaman yang dialami oleh masing-masing individu dalam pertemuan manusia kompleks dan beragam secara kultur dan merefleksikan pentingnya budaya, ras, seksualitas, dan gender. Hal ini dapat diungkapkan bahwa ruang pendidikan sebagai media transformasi pengetahuan hendaknya mampu melahirkan nilai-nilai multikulturalisme dengan cara saling menghargai dan menghormati atas realitas yang beragam. Tujuan pendidikan multikultural. Yang pertama, tujuan instrumental, di mana pendidikan multikultural dapat menghilangkan diskriminasi pendidikan, membuka peluang yang sama bagi setiap individu untuk mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki. Yang kedua, tujuan terminal internal, di mana pendidikan multikultural dapat mewujudkan anak dalam mencapai berbagai prestasi akademik yang sesuai dengan bakat dan potensinya. Yang ketiga, tujuan terminal akhir eksternal, di mana pendidikan multikultural dapat menciptakan anak yang memiliki kesadaran sosial dan aktif sebagai masyarakat lokal, nasional, dan global. Permasalahan pelaksanaan pendidikan multikultural. Multikultural menjadi salah satu kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Namun kekayaan ini bisa saja menjadi salah satu masalah yang cukup kompleks dan beragam yang mampu menimbulkan perpecahan yang bisa saja tidak dapat dikendalikan. Beberapa permasalahan yang muncul termasuk kurangnya pemahaman tenaga pendidik tentang budaya etnis dan budaya siswa, rendahnya kemampuan guru dalam menyiapkan media pembelajaran yang mengakomodasi konteks budaya siswa, serta keragaman identitas budaya daerah, fanatisme sempit, dan rendahnya kualitas saran dan prasarana pendidikan. Selain itu, terdapat masalah dalam seleksi dan integrasi isi mata pelajaran, serta proses mengonstruksikan pengetahuan. Pentingnya pengembangan pendidikan multikultural. Yang pertama, Indonesia memiliki berbagai etnik, budaya, dan agama yang memerlukan pendidikan multikultural untuk menghargai dan mengembangkan keragaman ini. Yang kedua, pendidikan multikultural membantu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan demokratis, di mana semua siswa memiliki peluang yang sama untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan. Yang ketiga, melalui pendidikan multikultural, siswa dapat mengembangkan sikap toleransi dan respek terhadap perbedaan etnik, budaya, dan agama. Yang keempat, pendidikan multikultural membantu mengembangkan kesatuan nasional dan mengatasi konflik nasional dan multikulturalisme. Pengembangan kurikulum dan implementasi pendidikan multikultural dalam pembelajaran biologi atau IPA di sekolah. Pengembangan kurikulum. Pelaksanaan pendidikan multikultural tidak harus merubah kurikulum yang sudah ada, namun dapat diintegrasikan ke dalam mata pelajaran. Artinya, guru seharusnya memiliki dua kemampuan dalam mengajar berbasis multikultural, yaitu kesadaran dan kepekaan terhadap keberagaman siswa. Pengembangan kurikulum merdeka merupakan salah satu bentuk pengembangan kurikulum untuk pendidikan multikultural. Kurikulum merdeka dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan menghargai keragaman budaya. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam mengimplementasikan ini antara lain adalah mengembangkan strategi yang mendorong pemahaman tentang keragaman budaya, melibatkan berbagai pihak terkait, dan memaksimalkan peran kepala sekolah dan guru sebagai garda terdepan dalam implementasi pendidikan multikultural di sekolah. Selain itu, kurikulum merdeka juga memungkinkan integrasi pendidikan multikultural ke dalam pembelajaran yang mengacu pada nilai-nilai demokratis yang mendorong berkembangnya pluralisme budaya. Implementasi pendidikan multikultural dalam pembelajaran biologi atau IPA di sekolah. Implementasi pendidikan multikultural dalam pembelajaran biologi atau IPA di sekolah, khususnya pada materi genetika, dapat dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai multikultural ke dalam materi pembelajaran. Salah satu contoh penerapan pendidikan multikultural dalam pembelajaran genetika adalah dengan memperkenalkan variasi genetik pada manusia yang dapat berasal dari berbagai etnis dan budaya. Selain itu, dapat juga diperkenalkan variasi genetik pada hewan dan tumbuhan yang berasal dari berbagai daerah Indonesia.
Salah satunya adalah dengan memperkenalkan variasi genetik pada manusia yang dapat berasal dari berbagai etnis dan budaya. Hal ini dapat dilakukan melalui diskusi kelompok yang mewakili berbagai etnis dan budaya, serta penggunaan studi kasus yang menggambarkan variasi genetik pada manusia dari berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, media pembelajaran seperti video dokumenter, presentasi multimedia atau infografis dapat digunakan untuk memperkenalkan variasi genetik pada manusia dan makhluk hidup lainnya. Dengan menggunakan media ini, diharapkan siswa dapat memahami dan menghargai keragaman genetik dan budaya yang ada di Indonesia dan seluruh dunia. Rencana pembelajaran multikultural materi genetika. Tujuan pembelajaran multikultural adalah mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa dan karakter siswa. Kemampuan siswa dalam berpikir kritis menuntun siswa untuk melakukan segala sesuatu sebagai proses yang dalam mengungkapkan tujuan dilengkapi alasan yang tegas tentang suatu kepercayaan dan kegiatan yang dilakukan. Membuat orang menjadi memahami argumentasi berdasarkan perbedaan nilai, memahami adanya inferensi dan mampu menginterpretasi, mampu mengenali kesalahan, mampu menggunakan bahasa dalam berargumen, menyadari dan mengendalikan egosentris dan emosi, dan responsif terhadap pandangan yang berbeda. Metode dan media untuk pendidikan multikultural dalam pembelajaran biologi atau IPA abad 21. Yang pertama, diskusi. Guru dapat mengadakan diskusi kelompok yang mewakili berbagai etnis dan budaya untuk membahas variasi genetik pada manusia dan makhluk hidup lainnya. Diskusi ini dapat memperkaya pemahaman siswa tentang keragaman genetik dan budaya. Yang kedua, infografis. Dapat digunakan untuk memvisualisasikan variasi genetik pada manusia dan makhluk hidup lainnya dari berbagai daerah di Indonesia. Infografis ini dapat membantu siswa memahami keragaman genetik secara visual. Yang ketiga, video. Video dokumenter atau animasi dapat digunakan untuk memperkenalkan konsep-konsep genetika sambil menggambarkan keragaman genetik pada manusia dan makhluk hidup lainnya. Yang keempat, PowerPoint. Presentasi multimedia dapat digunakan untuk menyajikan informasi tentang keragaman genetik dan budaya secara menarik dan interaktif. Yang kelima, praktikum. Guru dapat menyusun praktikum yang menggabungkan konsep genetika dengan keragaman budaya. Contohnya, siswa dapat melakukan praktikum untuk mempelajari variasi genetik pada tanaman atau hewan yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Kesimpulan, pendidikan multikultural melibatkan peran guru dalam menciptakan keadilan dalam proses pembelajaran. Guru diharapkan mampu mengatur situasi pembelajaran dan memberikan aktivitas pembelajaran yang penuh solidaritas dan saling menghargai. Perbedaan bukan lagi menjadi batasan pendidikan, akan tetapi perbedaan diharapkan mampu menciptakan warna baru bagi pendidikan yang nyaman, damai, dan berkeadilan. Hal yang terpenting dalam pendidikan multikultural adalah seorang guru yang tidak hanya dituntut untuk menguasai dan mampu secara profesional mengajar mata pelajaran, namun, guru juga harus mampu menanamkan nilai-nilai inti dari multikultural seperti demokratis, humanisme, dan pluralisme. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa like ya.